teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Hotman Sumarmata, NPM 198220158 dari kelas Agribisnis A4. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian masalah dan identifikasi masalah. Menurut kelompok kami, dari tema yang kami ambil mengenai masalah korupsi yaitu terbukti korupsi elektronik KTP, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindakan pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Ada beberapa faktor yang menjadi masalah dari tema yang kami angkat tersebut, yaitu 1. Pada 17 Juli 2017, KPK mengumumkan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan elektronik KTP. 2. Pada tanggal 18 Juli 2017, Setia Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapan sebagai tersangka. 3. 22 Juli 2017, Setia Novanto hadir dalam satu acara dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam sidang terbuka disertai politikus Partai Golkar Hadis Qadir di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. 4. September 2017, setelah lebih dari sebulan berstatus tersangka, Setia Novanto resmi mendapatkan gugatan peradilan terhadap KPK ke Peradilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kelima, 11 September 2017, KPK memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka, namun Setia tidak hadir dengan alasan sakit. Baiklah teman-teman, itulah sebagian dari masalah tema yang kami angkat tersebut. Untuk selanjutnya bisa dilihat dari makalah yang kami sediakan. Identifikasi masalahnya, korupsi merupakan salah satu masalah terbesar hampir di seluruh negara. Korupsi bisa dikatakan seperti penyakit yang menjamur. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah hampir menyebar ke masyarakat. Korupsi seakan-akan sudah menjadi sarapan sehari-hari di media cetak maupun televisi. Bahkan pelakunya pun tidak merasa malu karena perbuatannya. Terima kasih. Rumusan masalah bahwa berdasarkan uraian dari identifikasi masalah, maka dalam merumuskan suatu permasalahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Selanjutnya ada tujuan Project Citizen. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian melalui Project Citizen ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu untuk mengetahui apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delea Indiani, NPM 198220141. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi ideal yang seharusnya diharapkan. Dalam kasus penggelapan eKTP oleh Setia Novanto, kondisi ideal yang seharusnya diharapkan
yaitu memvonis Novanto selama 15 tahun penjara. Hakim memberi hukuman denda sebesar 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim pun memvonis pidana pengganti kepada Setia Novanto berupa pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar, dikurangi uang pengganti Novanto sebesar 5 miliar. Apabila Novanto tidak bisa membayar uang pengganti, hakim mempersilahkan jaksa KPK merampas harta Novanto dan melelang hartanya. Apabila tidak mencukupi, harta Novanto akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu, Novanto dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu, hak politik Novanto pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas. Majelis berpandangan Setia Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang korupsi EKTP sebesar 7,3 juta dolar. Novanto dinilai menerima uang sebesar 3,8 juta dolar yang diberikan mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Suharjo kepada Direktur Biomorph Mauritius Johannes Marlim. Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini. Hal yang memberatkan diantaranya, Novanto dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan perbuatan Novanto dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Novanto belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yakni 16 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Tuntutan ini dibacakan oleh JPU KPK di sidang pengadilan Tipikor pada 29 Maret 2018. Apabila Novanto tidak bisa membayar uang pengganti, jaksa KPK merampas harta Novanto dan melelang hartanya. Apabila tidak mencukupi, harta Novanto akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu membayar, Novanto dikenakan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, hak politik Novanto pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas. B. Bagaimana pengaturan di Indonesia? Aturan di Indonesia yang menyangkut kasus EKTP oleh Setia Novanto. Pada awalnya KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap kedua DPR RI Setia Novanto. KPK sebelumnya menghimbau agar Novanto menyerahkan dirinya. Tim KPK yang mendatangi kediaman Novanto tidak beradaptasi yang bersangkut di rumah. Akhirnya tim KPK melakukan pencarian Setia Novanto. Namun Setia Novanto tak kunjung ditemukan hingga pada suatu malam Novanto dikabarkan melalui kecelakaan dan dirinya dibawa ke rumah sakit. Sampai pada akhirnya ketika Setia Novanto dikatakan oleh dokter bahwa kondisinya sudah baik-baik saja, maka tim KPK pun segera memburu Setia Novanto untuk menjalani proses persidangan. Dilihat dari proses penangkapan Setia Novanto di sini, KPK telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun ada beberapa anggota Komisi 3 DPR yang mengatakan bahwa mereka melihat proses penangkapan KPK terhadap Setia Novanto dianggap terlalu overacting. Namun, penulis dalam poin ini dapat menyimpulkan jika KPK tersebut melakukan penangkapan terhadap Setia Novanto tidaklah terlalu overacting. Bagaimana dengan Setia Novanto sendiri yang dari awal melakukan drama-drama indah agar dirinya tidak ditemukan oleh KPK? Mulai dia menghilang tiba-tiba, menabrak tiang listrik, hingga Setia Novanto buang air besar di persidangan dengan mengatakan bahwa dia semalaman sebelum mengikuti persidangan bolak-balik sebanyak 22 kali ke kamar mandi. Dalam hal ini dapat dilihat KPK bersifat overacting dalam proses penangkapan Setia Novanto. Sebenarnya dikarenakan Setia Novanto sendirilah yang berperan tidak mau menyerahkan diri kepada KPK. Sepakat dengan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi perihal penolakan permohonan Justin Kolaborator yang diajukan oleh Setia Novanto. Hal itu disampaikan Majelis Hakim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana
pidana korupsi Jakarta. Karena penuntut umum menilai terdakwa belum memenuhi syarat sebagai pegawai. Majelis tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa ujar Hakim Anwar saat membacakan pertimbangan putusan. Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Hakim mempertimbangkan surat tuntutan jaksa yang menyebut bahwa Novanto tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Menurut jaksa, sesuai ketentuan perundang-undangan, haruslah seorang pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatan dan memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar. Namun, dalam pemeriksaan terdakwa, Novanto tidak mengakui menerima uang, meski menyebut sejumlah pihak yang diduga menerima uang EKTP. Novanto dianggap tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam pertimbangan ini, hal yang memberatkan putusan adalah tindakan Novanto bertentangan proyek konsep dan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tentang korupsi tanda penduduk berbasis elektronik atau EKTP oleh tersangka Setia Novanto. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan metode analisis framing, model Altman yang memberikan pemahaman bahwa berita sebagai produk ideologi media massa dalam mengkonsepkan realitas menjadi lebih masuk akal. Ketika konsep framing membuka pemaknaan tersebut, dalam konsep framing, media menjadi bagian dari kendaraan ideologi yang menginstruksikan realitas ke dalam pemberitaan. Konsep framing Altman pada dasarnya diterapkan melalui 4 bagian utama sebagaimana diungkapkan Herianto, yakni define problems atau pendefinisian masalah adalah elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang pertama. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Yang kedua, diagnosis cause atau perkiraan penyebab masalah merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab ini bisa berarti what atau apa, tetapi bisa juga dengan siapa tubuh yang dianggap sebagai sumber masalah. Bagaimana peristiwa dipahami tentu saja menentukan apa atau siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Lebih luas lagi, bagian ini akan menyertakan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah dan siapa atau apa yang dipandang sebagai korban. Yang ketiga, make moral atau judgment atau membuat pilihan moral adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan. Dibutuhkan sebuah argumen yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pendefinisian masalah atau define problems pada konstruksi berita penetapan tersangka Setia Novanto pada kasus EKTP di atas memiliki fokus utama mengenai adanya tindakan korupsi yang dilakukan Setia Novanto bersama Sugiharto dan Irman yang sudah dahulu didakwa sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK pun membeberkan bahwa Novanto berperan serta dalam membujuk fraksi di DPR untuk mendukung proyek EKTP tersebut. Selebihnya bisa dicek dalam makalah yang telah terpapar yang telah disajikan. Yang B, alternatif kebijakan dalam mengatasi tindak pidana terdiri dari yang pertama, menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. Yang kedua, menciptakan kondisi birokrasi yang ramping, struktur dan kaya fungsi, atau penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, optimisasi fungsi pengawasan atau kontrol sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara pragmatis dan sistematis. Penyusunan model alternatif kebijakan. Model yang dilakukan dalam kebijakan mengatasi tindak pidana korupsi adalah institutional model, yaitu hubungan kebijakan publik dengan lembaga pemerintah yang sangat kuat karena pemahaman tidak akan ada kebijakan publik bila tidak diformalisasikan, diimplementasikan dan ditegaskan oleh lembaga pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu kebijakan dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Yang pertama, dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, menciptakan kondisi yang birokrasi yang ramping, struktur, dan kaya fungsi. Yang ketiga, mengoptimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol sehingga semua komponen-komponen tersebut
betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan sistematis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana itu penyusunan model alternatif kebijakan. Model yang digunakan dalam kebijakan mengatasi tindak pidana adalah institusional model, yaitu hubungan kebijakan publik dengan lembaga yang sangat kuat karena pemahamannya tidak akan ada kebijakan publik bila tidak diformulasikan, diimplementasikan, dan ditegakkan oleh lembaga pemerintah.